Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengucapkan selamat dulu buat kalian karena kalian sudah naik ke tingkat selanjutnya, yaitu sudah masuk kelas 8 ya sekarang. Dan pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran prakarya, yaitu bab kerajinan. Kerajinan bahan lunak. Boleh dibuka bukunya? Kerajinan bahan lunak itu ada di halaman awal pertama ya. Jadi di halaman 3 kita sudah bisa lihat itu bab 1. Di halaman 2-nya sebelumnya kalian bisa buka dulu di peta materi, kalian boleh pahami terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab 1 ini. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah pergi keluar kota atau ke suatu tempat di luar Palembang? Pernah? Pernah ya? Nah, ketika kalian mau pulang, kalian tuh pengen bawa oleh-oleh mungkin. Oleh-oleh untuk keluarga di rumah atau temen di sekolah. Wah, kalian lihat ada banyak aksesoris yang berjejeran di sana. Nah, biasanya itu kita bisa lihat hal-hal yang menarik, mungkin dari warnanya, mungkin dari bentuknya. Tapi ternyata bahan-bahan dasar mereka juga ternyata berbeda loh. Bahannya apa aja, mungkin ada kayu, ada plastik, tapi terkadang kita nggak tahu bahwa itu ada dari bahan-bahan alam seperti tanah liat, atau dari tepung, bahkan plastisin. Nah, ada banyak. Ternyata di tengah kerajinan yang banyak dijual-jual, mau di dalam negeri, mau di luar negeri sekalipun, ternyata punya bahan baku atau bahan pokoknya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bahan dasarnya, yaitu kerajinan bahan lunak tadi. Begitu ya. Jadi kerajinan bahan lunak itu apa, Bu? Itu merupakan produk kerajinan yang mempunyai bahan dasar atau bahan pokok yang lembut, lunak, atau elastis. Ingat, bahan dasarnya lunak ya. Lalu bagaimana, Bu, jadinya? Apakah bahannya dasarnya itu lunak, maka akan menjadi sebuah kerajinan yang lunak? Bisa. Tetapi ternyata bisa juga dari bahan yang lunak, ketika dia mulai mengering, dia akan menjadi kerajinan yang bentuknya padat atau keras. Gitu. Tidak lagi lunak seperti sebelumnya. Begitu. Jadi kita mau mempelajari tentang bahan pokoknya dulu. Di kelas 7 juga kita sudah pernah mengerjakan kerajinan ya. Nah, jadi kita sedikit banyak mungkin sudah tahu sih prinsip kerajinan itu apa. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Jadi mau sebanyak apapun benda atau produk yang mau dibuat, kalau mau jadinya produk kerajinan namanya, itu semua harus pakai tangan. Apabila produknya itu banyak dan dibuatnya dengan mesin, maka itu disebut dengan produk industri. Itulah bedanya. Jadi kalau kalian mau buat yang judulnya produk kerajinan, pakailah tangan kalian. Yang kedua adalah prinsip keterampilan teknik. Bu, bagaimana? Kami belum bisa, kami tidak bisa. No, semuanya itu adalah proses. Jadi ketika kita mau membuat sebuah kerajinan, kita berlatih dulu membuatnya. Setelah berulang-ulang, keterampilan itu akan ada di tangan kita. Nah, sehingga ada perbedaan ketika barang yang jadi itu, yang dibuat oleh mesin sama dengan tangan. Kira-kira bedanya apa? Benar. Di bagian kerumitannya, detailnya, itu akan kelihatan mana yang dari mesin, mana yang dari tangan. Biasanya kerajinan atau produk kerajinan yang dibuat seseorang itu mengikuti ciri khas kedaerahannya. Itulah prinsip ketiga, yaitu kedaerahan atau tradisional. Baik, selanjutnya ketika seseorang membuat produk kerajinan, maka yang dipertimbangkan adalah manfaatnya. Nah, apa aja sih manfaat daripada produk kerajinan ini? Yang pertama itu biasanya adalah kelengkapan kecantikan. Nah, kalau produk yang manfaatnya adalah kelengkapan kecantikan, berarti mempertimbangkan apakah produk ini dapat menambah warna atau kecantikan dalam busana seseorang. Contohnya apa? Ada gelang, cincin, kalung, bros, begitu juga bisa. Yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Nah, kelengkapan suatu benda ini kita langsung ambil contoh saja tempat tisu. Tempat tisu misalnya sudah ada tempatnya.
Tapi untuk kelengkapan lagi si benda ini, si tempat tisu ini, dengan menghias permukaan-permukaannya, maka itulah salah satu contoh daripada kelengkapan suatu benda. Ketiga adalah kelengkapan rumah atau kelengkapan bangunan. Pernah melihat air mancur? Nah, biasanya itu ada tempat air mancurnya itu adalah bentuk kodok, bentuk ikan, dan lain-lain. Nah, itu bisa saja berasal dari bahan lunak. Yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, kalau ini bervariasi mungkin, tetapi ternyata ada dari bahan lunak. Itu contohnya lilin. Nah, lilin ini banyak kita temui di tempat-tempat ritual maupun acara adat maupun ibadah. Begitu manfaatnya ya. Jadi berdasarkan prinsip kebermanfaatan tadi, maka kerajinan bahan lunak ini dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut ini. Yaitu yang pertama, apa? Menambah keindahan, lalu memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Benar. Lalu yang ketiga, menjadi persyaratan yang harus dipakai. Ingat, kalau kamu buat, harus punya gunanya. Lalu yang keempat adalah merupakan pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus seperti benda aslinya, jadi mengikuti ya, menduplikasi. Lalu yang keenam adalah sebagai bagian dari karya seni. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita bisa lihat di sini ada lembar kerja di halaman 11. Untuk mengetahui kalian sudah mengerti, Ibu minta kalian mengerjakannya dan hanya mencari 3 saja produk kerajinan bahan lunak. 3, kemudian dicari bahan dasar kerajinannya, bentuk kerajinannya, lalu manfaatnya. Oke, tugasnya dikumpul, teknisnya ada di WA.